ketemu lagi di Bu Guru Ayu YouTube channel. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Yuk, kita mulai saja. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Dan batu, gelas, serta buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Lalu bagaimana cara membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan cahaya serta panas tidak dapat ditimbang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang bulat atau lingkaran, ada segitiga, ada persegi panjang, ada persegi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, warna. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Nah, perhatikan warna-warna benda yang ada pada layar ini. Ada biru, putih, ungu, kuning, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda, mari kita lengkapi tabel berikut. Benda dibedakan dari jenisnya, ada benda hidup dan benda mati. Berdasarkan sifat fisiknya, dapat dibedakan berdasarkan ukuran, bentuk, serta warna. Berdasarkan cirinya, benda mempunyai massa dan menempati ruang. Coba kalian perhatikan lagi tabel yang ada pada layar ya. Selanjutnya, benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, kita akan mengambil batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk atau kapal melalui sungai. Setelah log dipotong-potong sesuai keperluan, untuk menghindari jamur dan serangga yang bisa menyerang kayu, maka kayu ini perlu dijemur.
Lama kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Nah, setelah dijemur, baru deh kayu bisa diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda karena mempunyai keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Dan kayu jati bisa bertahan lama loh, bahkan hingga ratusan tahun. Namun kayu juga mempunyai kelemahan. Kelemahan kayu yaitu tidak tahan terhadap api sehingga mudah terbakar. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari wacana yang sudah Bu Guru beritahukan ya. Yuk kita mulai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan kayu? Jawabannya 2 hingga 4 minggu. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, kursi, meja, pintu, dan jendela. Selanjutnya adalah kertas di sekitar kita. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga menjadi ukuran kertas yang diinginkan. Nah, setelah guru membaca wacana tadi, pasti ada kata-kata yang kurang kalian pahami. Berikut arti kata menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selulosa artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Lunak artinya lembut, empuk. Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Ampas artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp artinya daging buah atau campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Pipih artinya tipis atau rata. Menyerap dapat artinya dua ya, yaitu masuk ke dalam melalui liang renik atau mengisap. Ini tentang suatu benda terhadap barang cair. Kardus artinya karton. Serat artinya sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan yang digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Menggiling artinya memipihkan atau melumatkan sesuatu dengan anak batu giling, dan batu giling bisa juga melumatkan dengan mesin giling, atau mengupas kulit dengan mesin penggiling, atau memerah dengan mesin penggiling, dan meratakan dan memadatkan dengan mesin penggiling. Selanjutnya tentang plastik, solusi, dan masalah. Sekarang ini banyak sekali ada benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Ya karena plastik mempunyai keunggulan. Keunggulan plastik yaitu murah, tahan lama, tidak dapat menyerap air, mudah dibentuk, dan ringan.
Meskipun plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga menimbulkan masalah. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Berikut adalah nama benda dan waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut hingga bisa terurai. Kalian bisa lihat ya di layar bahwa plastik membutuhkan waktu sekitar 80-100 tahun loh untuk bisa terurai. Nah, apalagi styrofoam. Kalian tahu kan styrofoam yang berwarna putih untuk membungkus makanan itu bahkan tidak dapat diuraikan. Jadi, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, cara mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik. Reuse artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Dan recycle artinya daur ulang sampah plastik. Jadi kita berharap semoga kalian bisa mengurangi sampah plastik ya dengan ketiga cara ini. Selanjutnya, bahan-bahan untuk membuat benda. Ada benda yang terbuat dari kaca. Nah, kaca ini digunakan karena memiliki sifat yang kedap air dan tembus cahaya. Ada juga benda dari logam. Nah, logam ini memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Ada juga benda dari karet. Sifat karet ini karena dia elastis atau lentur, tidak mudah panas dan tidak mudah retak. Nah, setelah kita mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita dan juga mendengarkan penjelasan Bu Guru, mari kita melengkapi bagan berikut ini. Bahan pembentuk benda ada kayu, kertas, plastik, kaca. Kaca mempunyai kaca, logam, dan karet. Kaca mempunyai sifat bahan yang kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Logam sifat bahannya kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Contoh bendanya panci, penggorengan, sendok, rangka mobil, dan pagar rumah. Karet sifat bahannya elastis atau lentur, tidak mudah panas, dan tidak mudah retak. Contoh bendanya ada ban, balon, sandal karet ya maksudnya, sandal jepit kalian, bola, dan sarung tangan. Nah, untuk lebih memahaminya, silahkan kalian perhatikan dengan seksama bagan berikut ini.